Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Aku cek anakku, sepertinya dia tidur pulas. Tapi kenapa wajahnya agak membiru? Aku dan suamiku mulai panik. Suamiku menepuk pipi anakku pelan-pelan untuk membangunkannya. Namun tidak ada reaksi sama sekali. Dan yang membuatku sangat khawatir, tubuh anakku terasa dingin. Open diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rima. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2009. Sebut saja namaku Rima. Tahun 2007 aku menikah dengan lelaki pilihanku. Sebut saja namanya Mas Roni. Pernikahan kami diselenggarakan di kota kelahiranku, Purworejo, Jawa Tengah. Suamiku berasal dari Kota Wates, Jogja. Dulu kami bertemu dan berkenalan di sebuah mall di ibu kota. Karena kami sama-sama sebagai orang perantauan yang mengadu nasib di Jakarta. Setelah menikah, kami kembali ke Jakarta dan kami tinggal di sebuah kontrakan sederhana di sekitar Kampung Melayu. Karena kondisi hamil tua dan akan melahirkan, Lebaran tahun 2008 kami tidak bisa mudik Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski kangen dengan keluarga di kampung, tapi demi kesehatanku dan keselamatan calon bayi kami, terpaksa kerinduan dengan kampung halaman, dengan orang tua dan saudara di kampung harus kami tahan. Kami hanya telepon dengan keluarga di kampung saat Lebaran. Memang saat Lebaran ibu kota terasa beda dengan hari-hari biasa. Jalanan sedikit lengang. Kami membayangkan betapa bahagianya mereka yang sedang mudik, bisa kumpul dengan sanak saudaranya. Sedih memang, tapi mau gimana lagi? Keadaan yang membuat kami tidak bisa mudik. Akhir tahun 2008, anak pertama kami lahir. Alhamdulillah, kondisi bayi kami sehat dan normal. Kehadirannya menyempurnakan kebahagiaan kami. Meski sedih, tidak bisa mudik, tapi kehadiran si kecil sudah bisa mengobati rasa sedih dan kerinduan kami pada kampung halaman. Pada September 2009 yang dinanti pun tiba. Sesuai rencana kami sejak awal tahun, Lebaran kali ini kami akan mudik. Kami rasa anak kami sudah cukup umur untuk kami ajak melakukan perjalanan cukup jauh.
toh dia kami gendong, dan kami pun tidak terlalu mengejar waktu. Jadi kami sering istirahat. Memang untuk sedikit berhemat, kami mudik dengan menggunakan sepeda motor, seperti yang biasa kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami tidak menggunakan angkutan umum seperti kereta api, bis, atau travel. Kami paling males kalau harus berdesak-desakan. Dengan sepeda motor tentu lebih leluasa, lebih bebas kapan mau istirahat, kapan mau makan atau minum, tinggal berhenti di tempat yang diinginkan. Dan yang pasti, suasana jalan di saat mudik berbeda dengan hari-hari biasa. Suasana terasa nyaman karena banyak orang yang juga sama-sama mudik. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah menjalaninya. Mudik dengan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Namun sayangnya, jelang maghrib saat kami memasuki wilayah perempatan Buntu, hujan pun turun. Kami pun berhenti dan berteduh untuk menghindari guyuran air hujan yang lumayan deras saat itu. Kami berhenti di warung, sekalian membeli minuman hangat dan gorengan. Anakku aku selimuti dan aku dekap biar tidak kedinginan. Sesekali dia bangun dari tidurnya, dan aku beri dia susu dari botol yang sudah aku persiapkan sebelum memulai perjalanan mudik. Hujan masih gerimis saat itu, dan langit masih mendung putih. Suamiku bilang, sepertinya gerimis akan bertahan cukup lama kalau mendungnya putih seperti ini. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan saja, biar tidak terlalu larut malam berjalan. Akhirnya kami pun meneruskan perjalanan menuju Purworejo, rumah orang tuaku. Itu tujuan pertama kami mudik. Setelah dari Purworejo, lusa melanjutkan perjalanan ke Wates, rumah orang tua suamiku atau mertuaku. Kami mengenakan jas hujan. Anakku aku selimuti double biar tidak kedinginan. Sepanjang perjalanan, sesekali kami berhenti sejenak untuk melihat kondisi anak kami. Karena kadang dia sedikit rewel, mungkin haus. Setelah dia tenang, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun, saat memasuki kota Gombong, perasaanku mendadak tidak enak. Anakku kenapa anteng sekali? Apakah dia tidur? Padahal biasanya suka menggeliat. Aku pun minta suamiku untuk berhenti sejenak di sebuah emperan toko, karena kondisi masih hujan gerimis. Aku pun turun dari motor setelah melepas jas hujan. Aku cek anakku, sepertinya dia tidur pulas. Tapi kenapa wajahnya agak membiru? Aku dan suamiku mulai panik. Suamiku menepuk pipi anakku pelan-pelan untuk membangunkannya. Namun tidak ada reaksi sama sekali. Dan yang membuatku sangat khawatir, tubuh anakku terasa dingin, dan saat aku arahkan jariku ke hidungnya, tidak terasa ada hembusan nafasnya. Aku pun berteriak histeris saat itu, menangis sejadi-jadinya sambil memanggil nama anakku. "Dek, bangun nak, ayo bangun." Beberapa orang yang ada di sekitar tempat itu pun mendatangi kami,
menanyakan ada apa kok sampai berteriak dan menangis. Aku tetap hanya bisa menangis. Suamiku yang menjawab pertanyaan orang-orang yang menghampiri kami. Akhirnya ada bapak-bapak yang menyarankan agar bayi kami dibawa ke rumah sakit. Kebetulan di seberang jalan ada sebuah rumah sakit. Kami pun segera ke sana dengan dibantu menyeberang oleh orang-orang di sekitar tempat itu. Kami langsung menuju ruang IGD. Setelah beberapa saat, dokter menyampaikan kabar duka bahwa anak kami meninggal karena kehabisan oksigen. Astagfirullah, aku pun lemas dan hampir jatuh. Tapi suamiku segera menangkap tubuhku yang terkulai lemas. Maafkan kami anakku, karena keegoisan kami untuk nekat pulang kampung, kamu menjadi korban. Kami sungguh menyesal. Mestinya kami juga berpikir lebih jauh. Anak seusiamu yang belum genap 1 tahun tidak seharusnya menempuh perjalanan jauh. Apalagi kami hanya bisa membawamu dengan sepeda motor. Sekali lagi, maafkan ayah dan ibumu, nak. Semoga kelak kita bisa bertemu di pintu surga. Amin. Demikian sebuah kisah pengalaman hidup dari Mbak Rima yang bisa kita ambil hikmahnya. Buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Rima atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kirim ke email di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.